Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Bahri, perwakilan dari kelompok 7. Membacakan materi yang berjudul arti dari pengetahuan. Baik, langsung saja akan saya bacakan, yaitu pengertian pengetahuan. Itu secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yang berarti knowledge, yang berarti kepercayaan yang benar. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi pengetahuan. Itu pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pengetahuan pada hakikatnya adalah segenap apa yang kita ketahui tentang suatu objek tertentu. Baik, saya akan bacakan materi tentang pengertian pengetahuan menurut para ahli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui, kepandaian atau segala sesuatu yang diketahui berkenan dengan hal mata pelajaran. Adapun menurut beberapa ahli tentang definisi pengetahuan yaitu menurut Pujawijana, pengetahuan adalah reaksi dari manusia atau rangsangannya oleh alam sekitar melalui persentuhan melalui objek dengan indera, dan pengetahuan merupakan hasil yang terjadi setelah orang melakukan penginderaan sebuah objek tertentu. Yang kedua, menurut Noto Atmojo, mendefinisikan pengetahuan sebagai sebuah ide tahu hasil dari aktivitas perilaku manusia yang telah terjadi setelah proses penginderaan dari objek tertentu. Yang ketiga, menurut Ngatimin, pengetahuan adalah sebagai ingatan atas bahan-bahan yang telah dipelajari, dan mungkin ini menyangkut tentang mengikat kembali sekumpulan bahan yang luas dari hal-hal yang terperinci oleh teori, tetapi apa yang diberikan menggunakan ingatan akan keterangan yang sesuai. Baik, selanjutnya saya akan membacakan materi tentang proses terjadinya pengetahuan. Proses terjadinya pengetahuan sini adalah manusia yang amat penting dalam epistemologi. Pengetahuan ini bersifat a priori atau posteriori. Pengetahuan a priori adalah pengetahuan yang terjadi tanpa adanya melalui pengalaman, baik pengalaman indera maupun pengalaman batin. Sedangkan pengetahuan a posteriori adalah pengetahuan yang terjadi karena adanya pengalaman. Baiklah, sebagai alat untuk mengetahui terjadinya pengetahuan, menurut John Hossford dalam bukunya An Introduction of Philosophy Analysis, mengemukakan ada 6 hal yang itu sebagai berikut. 1. Itu pengalaman indera. Orang sering merasa penginderaan merupakan alat yang paling vital dalam memperoleh pengetahuan. Realisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa semua yang dapat diketahui adalah hanya kenyataan. Jadi pengetahuan berawal mula dari kenyataan yang dapat diinderai. Yang kedua itu adalah nalar. Nalar adalah satu corak berpikir dengan menggabungkan dua pemikiran atau lebih dengan maksud mendapat pengetahuan baru. Yang ketiga itu ada otoritas. Otoritas ini adalah kekuatan yang sah yang dimiliki oleh seseorang dan diakui oleh kelompoknya. Otoritas menjadi salah satu sumber pengetahuan karena kelompoknya memiliki pengetahuan melalui seseorang yang mempunyai kewibawaan dalam pengetahuannya. 4. Itu intuisi. Intuisi adalah kemampuan yang ada pada diri manusia yang berupa proses kejiwaan dengan tanpa suatu rangsangan atau stimulus mampu untuk membuat pernyataan yang berupa pengetahuan. Yang kelima itu adalah wahyu. Wahyu adalah berita yang disampaikan oleh Tuhan kepada nabinya untuk kepentingan umatnya. Kita mempunyai pengetahuan melalui wahyu karena ada kepercayaan tentang sesuatu yang disampaikan itu. Seseorang yang mempunyai pengetahuan melalui wahyu secara dogmatik akan melaksanakan dengan baik. Wahyu dapat dikatakan sebagai salah satu sumber pengetahuan karena kita mengenal sesuatu dapat melalui kepercayaan kita. Yang keenam itu ada keyakinan atau faith. Keyakinan adalah suatu kemampuan yang ada pada diri manusia yang diperoleh melalui kepercayaan. Sesungguhnya antara sumber pengetahuan yang berupa wahyu dan keyakinan ini sangat sukar untuk dibedakan secara jelas karena keduanya menempatkan bahwa alat lain yang dipergunakan adalah kepercayaan. Baiklah, mungkin itu saja hasil materi yang bisa sempat saya bacakan.
Bila kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.